bagian gitu. Jadi yang pertama tuh programming language gitu. Nah, tadi kan aku ilustrasiin backend tuh kayak guli gitu. Nah, programming language itu dia semacam semennya, semen, pasir gitu. Nah, kalau di bandingan itu PHP, Java, Golang, Ruby, Python, dan banyak bahasa programan backend lainnya. Jadi gitu kalau di ilustrasi. Terus tools. Nah, tools ini lebih ini ya, bisa lebih luas lagi sebenarnya. Nggak cuma tiga ini, ada banyak sebenarnya menyesuaikan. Tapi yang paling umum tuh kalau teman-teman baru belajar ke backend atau programan dah, itu teman-teman wajib buat install atau coba pelajarin lah istilahnya tools IDE atau Integrated Development Environment ya kalau nggak salah. Atau juga kode editor juga nggak masalah, itu sama aja sih. Sama aja, cuma kalau yang IDE itu dia kayak lebih spesial aja buat bahasa programan tertentu gitu. Kalau yang kode editor dia lebih general. Terus ada DBMS. Nah ini kalau DBMS simpelnya tuh database gitulah. Teman-teman nyimpen datanya tuh di mana sih gitu. Teman-teman nyimpen data kalau udah itu tuh di mana. Nah itu kita pakai DBMS, Database Management System. Terus yang terakhir, ini ada searching, googling, browsing. Ini sebenarnya yang cukup krusial, yang cukup penting bagi teman-teman yang mau memulai. Misalkan udah nih, aku udah tentuin programming language-nya, misal aku pakai Golang gitu. Terus toolsnya aku pakai Visual Studio Code gitu misalkan. Terus gimana aku mau mulai gitu, mau mulai codingnya tuh gimana? Nah ini kemampuan searching atau googling atau browsing itu sangat ini ya, sangat berpengaruh banget. Misalkan teman-teman mau coding out first website gitu, first build website dengan Java atau apa gitu, itu kemampuan googling teman-teman harus ya harus bisa lah gitu. Teman-teman bisa cari resource-nya tuh di YouTube atau course, course pun itu bisa online maupun offline gitu. Kalau aku sih kebanyakan online ya kalau buat course-course gitu. Yang free pastinya. Terus yang terakhir adalah school, bisa ke sekolah, universitas, atau ya kita belajar bisa di mana aja. Kalau kalau jadi back end atau developer tuh bisa di mana aja gitu sih. Oke, terus ini nextnya. Nah, nih kita udah mulai masuk ke programmingnya nih, basic programming language. Jadi ada beberapa basic programming language, ada beberapa tipe gitu. Jadi yang pertama itu ada data type atau tipe data. Kalau dibahasakan secara bakunya tuh dia kayak kumpulan objek atau benda gitulah yang bisa kita temui pada suatu data. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu kayak misalkan kalau kita belajar matematika gitu ya. Itu ada bilangan real, bilangan pecahan, bilangan desimal, mungkin ya koma dan sebagainya lah gitu. Nah, kalau di bahasa programan itu kita nyebutnya misalkan nih, teman-teman mau bikin sebuah kalimat gitu. Nah, kalimat kan pasti kan ada beberapa kata atau ya satu kata gitu misalkan. Itu namanya tuh string kayak gitu misalkan. Kalau kita mau buat angka gitu, angka aja nggak ada komanya, kita pakai yang modelnya kayak integer gitu. Gitu. Itu buat yang tipe data. Sebenarnya ada banyak. Nanti kita akan coba beberapa gitu di tipe data. Terus yang kedua tuh ada variabel. Nah, variabel nih dia itu kalau umumnya ya, dia bisa kita ilustrasiin itu kayak wadah atau tempat buat nyimpen suatu data. Nah, data apa? Ya simpelnya ya tipe data tadi. Misalkan kita punya kata eh, nama apa ya? Aku bintang gitu misalkan. Aku bintang terus nah itu kan kita perlu nyimpen itu, kita perlu nampung itu supaya nanti bisa diolah lagi misalkan atau kita nampung angka 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 pertama itu misalkan 20, angka kedua 30. Nah, itu kita perlu yang namanya variabel atau wadah buat nantinya nampung biar bisa di apa ya, bisa diolah atau diproses lagi kayak gitu sih. Itu untuk yang variabel. Kemudian yang ketiga tuh ada statement atau pengkondisian. Nah, ini sebenarnya eh, kayak alokasi gitu, alokasi sebuah kegiatan atau suatu kegiatan yang dia tuh punya dasar. Nah, kalau contohnya gini misalkan, statement atau pengkondisian tuh misalkan gini, aku misal gini, bintang bintang sedang lapar gitu. Sorry sorry gini.
jika bintang lapar gitu. Jika bintang lapar, maka bintang makan gitu. Jika bintang tidak lapar, maka dia main game kayak gitu misalkan. Nah itu dia pakai yang namanya statement atau pengkondisian. Jadi ada kata-kata jika, ada kata-kata selain itu gitu. Jadi jika bintang ngantuk, ya maka bintang tidur. Kalau dia nggak ngantuk, ya terserah mau ngapain dia. Gitu. Itu kita ada di masuk ke basic programmingnya itu yaitu pengkondisian. Terus yang keempat tuh ada looping. Nah looping ini kayak dia itu urutan perintah yang kita bisa manggilnya tuh terus menerus. Nah, mungkin contoh sederhananya gini, mungkin teman-teman waktu SD atau mungkin waktu SMP maupun SMA gitu ya. Kalau misalkan dapat hukuman dari guru, itu kan misalkan nggak ngumpulin tugas apa-apa gitu kan, biasanya disuruh nulis di papan tulis tuh, suruh nulis papan tulis. Misalkan saya tidak akan mengulangi ini lagi kecil-kecil gitu, diulang sampai full satu papan tulis gitu kan. Nah, itu kan pasti capek ya kalau kita disuruh nulis berulang-ulang dengan kata-kata yang sama, dengan kalimat yang sama. Nah, di bahasa pemrograman, di basic pemrograman ini ada yang namanya istilahnya looping. Yang dia itu ya memang buat ngulang itu. Jadi kalau misalkan kita mau ngulang 1000 kali kata-kata aku mau makan gitu misalkan, aku mau makan, nah itu ya udah kita kita pakai yang istilahnya ini looping. Kita nggak perlu nulis aku mau makan 1000 kali, kita hanya perlu nentuin mau berapa kali diulangnya gitu. Jadi dia itu urutan perintah yang terus-menerus diulang sampai kondisi tertentu itu tercapai gitu. Terus yang terakhirnya ada array. Ini aku tulisnya opsional. Sebenarnya ini bisa iya masuk ke basic, bisa enggak gitu. Ini tergantung ya, tergantung bahasanya juga. Tapi ini aku coba masukin. Untuk yang array itu kita bisa ilustrasi untuk kayak semacam almari. Misal teman-teman punya almari nih, punya almari baju gitu lah. Almari baju kan itu ada banyak laci ya, di dalamnya ada banyak laci. Nah, di array itu kalau kalau diilustrasiin itu ya semacam almari itu. Jadi di masing-masing laci itu bisa nyimpen suatu data gitu. Datanya apa? Ya bisa kita masukin variabel atau kita masukin ya tipe data itu tadi gitu di masing-masing laci. Jadi itu ilustrasi sederhana dari array. Terus, nah ini kan udah nih basic pemrograman. Sekarang kita ke tools-nya. Nah, tools-nya. Tadi kan udah ya di depan tadi kita nyebutin dikit tools yang buat apa ada IDE, terus kemudian ada kode editor, ada DBMS juga atau database management system. Nah, di sini aku coba tampilin yang memang nanti diperlukan gitu, diperlukan buat ngoding. Jadi yang pertama tuh ya pastinya bahasa pemrograman tadi ada di sisi atasnya ada Java, Ruby, C Sharp, C++, ada Python, Perl dan lain-lain. Terus ada juga kode editor, contohnya tuh yang di logo biru itu, biru yang segitiga itu Visual Studio Code itu kode editor, salah satu contoh kode editor. Terus yang bawah itu ada NetBeans, Eclipse, itu ya yang bawah-bawah itu contohnya yang IDE atau Integrated Development Environment. Itu lebih khusus di Java sih, IDE Java. Terus yang kiri yang tulisannya MySQL itu semacam ya database-nya, database gitu. Jadi teman-teman bebas milih, nggak perlu harus semuanya gitu, pilih aja gitu. Tuh, untuk toolsnya. Terus nih lanjut. Nah ini buat initial step atau langkah awal ya, langkah awal teman-teman kan tadi banyak banget ya. Tadi ada beberapa tools, ada beberapa basic programming language. Kita mau mulai dari mana gitu kan? Ada banyak gitu. Bingung kan pastinya. Nah, langkah awalnya itu teman-teman perlu nentuin bahasa pemrograman yang mau teman-teman pilih gitu. Biasanya ya kalau orang baru-baru nih, baru-baru ngoding itu biasanya tanyanya gini, bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia pekerjaan apa sih? Kalau enggak, bahasa pemrograman yang paling mudah apa sih? Gitu. Bahasa pemrograman yang lagi hype saat ini apa sih gitu? Itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah, gitu, nggak sepenuhnya salah. Tapi kalau kita mau mau coba baru belajar bahasa pemrograman, itu pilih aja yang sesuai keinginan teman-teman, mood teman-teman gitu aja. Misalkan nih, aku pakai bahasa Python nih, bahasanya soalnya simpel. Ya udah, itu pelajarin aja gitu, nggak masalah.
Terus aku misal aku pengen pakai Java, soalnya ya itu dipakai di ini di perusahaan-perusahaan biasanya pakai Java gitu. Terus sintaksnya sintaksnya kan panjang-panjang tuh. Kalau misal mau belajar ke bahasa lain tuh lebih mudah, itu ada alasan sendiri-sendiri gitu. Tapi pada dasarnya ya bahasa pemrograman ya sama aja gitu. Intinya sama-sama aja. Itu yang pertama, tentuin bahasa pemrograman. Jadi misalkan nih, teman-teman udah nentuin, aku pengen ngambil Java gitu. Bahasa pemrograman itu Java. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya tools yang mau dipakai. Kan tadi kan ada code editor kayak Visual Studio Code, ada NetBeans, mungkin Eclipse, JetBrains, dan lain-lain. Itu bebas, teman-teman bebas milih mau yang mana aja gitu. Yang sekiranya teman-teman enjoy lah buat makainya gitu. Nah, kalau aku misalkan nih udah bahasanya Java, terus toolsnya itu aku pakai atau kode editornya itu aku pakai Visual Studio Code gitu misalkan. Nah, ini udah dapat dua, udah dapat dua. Nah, terus udah ya kalau udah itu tinggal eksekusi aja, tinggal eksekusi ngoding, langsung ke ngodingnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sendiri, misalkan teman-teman ini kan kita lagi meet gitu ya, lagi meet ini kan nanti bakal ada problem nih, bakal aku kasih problem kecil-kecilan gitu, ngoding-ngoding kecil-kecilan gitu. Tapi kalau teman-teman nanti misal belum nemu problem atau gimana, itu bisa cari tutorial-tutorial lagi gitu dan lain-lain. Ada banyak gitu. Itu untuk langkah awal. Jadi ada dua tadi. Yang pertama bahasa pemrograman, yang kedua kode editornya. Sekarang kita coba baca permasalahan ini. Nah, ini ada permasalahan kecil-kecilan gitu. Jadi Torik tuh seorang mahasiswa non IT gitu ya. Dia tuh no lab banget. Yang aktivitasnya tuh selalu dilakukan di dalam rumah. Dan suatu hari dia itu ditugasin sama dosennya buat bikin sistem penilaian yang sederhana gitu, pakai bahasa pemrograman. Nah, itu sistemnya ya bebas, mau bahasa pemrogramannya apa aja dia bebas. Nah, dia tuh syukurnya tuh Torik punya temen nih yang jago di pemrograman back end gitu kan. Yang namanya Bisri. Nah, tapi ternyata si Bisri ini lagi kencan sama doinya. Jadi Torik tuh gak tahu lagi kan mau mau minta bantuan sama siapa gitu. Nah, ini berhubung si Torik ini bingung, nah ayo kita bareng-bareng buat bantuin si Torik ini gitu ya. Jadi tadi apa? Kita bisa simpulin bahwa kita mau bikin sistem penilaian sederhana pakai bahasa yang kita butuhin nanti bahasa Java gitu. Oke, kemudian let's start. Kita langsung aja ke codingannya. Oke, siap. Sambil persiapan ya, Mas Bintang. Untuk teman-teman mungkin juga nanti akan mengikuti kita coba live coding. Disiapkan pertanyaannya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa dicatat atau langsung ditulis di kolom komentar atau chat. Begitu ya. Oke. Ini BTW untuk teman-teman ngodingnya masih yang basic banget ya untuk yang pemula. Jadi nggak perlu takut ketinggalan. Untuk teman-teman yang pengen menjadi back-end developer, nah ini kita coba ngoding untuk versi pemulanya. Oke. Nah, mungkin bisa dikenalkan dulu Mas untuk platformnya dan sebagainya. Siap. Oke, jadi buat platformnya nih, aku biasa pakai yang namanya Visual Studio Code. Ini alasanku pribadi ya, kalau Visual Studio Code tuh dia bisa dipakai di beberapa bahasa pemrograman gitu. Misalkan mau pakai Java, mau pakai Python gitu. Itu yang pertama itu sih. Jadi kan aku biasanya beda-beda bahasa pemrograman, jadi nggak pakai IDE gitu. Kemudian buat bahasanya, ini kan kita udah pakai Java ya. Kita coba bikin project yang pertama. Tinggal buka apa? Misal sudutnya aja sih. Kalau misal udah, nanti tinggal teman-teman pencet Ctrl Shift P gitu. Ctrl Shift P. Nah, ini bakal disediain banyak project. Jadi banyak project. Kalau misal mau Python itu ada. Kalau mau misal mau Java itu ada di atas, bisa di search itu.
ada mungkin Flutter, Flutter nggak ada di sini, ya belum ditambah ya. Nah, misalkan kita pakai Java gitu, kita pakai Java, kita tinggal klik aja. Nah, ini ada beberapa sebenarnya. Yang bawah-bawah ini ada Maven, Gradle, Spring Boot, Quarkus. Itu yang bawah-bawah itu kayak framework. Itu semacam frameworknya gitu. Nah, ini kita pakai yang no build aja, yang memang itu bukan framework ya, yang biasa aja lah, umum-umum aja. Nah, kita select project lokasinya, kita kasih nama, misalkan program program nilai sederhana gitu. Nilai sederhana. Program penentuan nilai. Penilaian. Ini misalnya. Oke. Nah, di sini bakal nanti dibuatin nih sama Visual Studio Code-nya. Bentar. Nah, ini share screen-ku di VS Code yang baru nggak? Atau ganti ini? Masih belum nggak ya, Mas Bintang? Selesai. Oke. Oke. Nah, ini. Tadi yang bikin project-nya gimana? Nggak kelihatan ya jadi? Nggak kelihatan. Coba aku ulang lagi deh. Kalau bikin project nih, misalkan ya buka Visual Studio Code bebas lah di folder manapun, itu tinggal tekan Ctrl Shift P gitu kan. Nah, ini tinggal ada nih, ada mau teman-teman mau bikin project apa. Nah, ini misalkan Java, create project Java. Nanti tinggal diklik aja, terus ya tinggal yang pilih. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai framework, tinggal no build. Nah, nanti bakal langsung diarahin ke sini, ke ini, ke codingannya. Oh, bentar, bentar. Ini kameraku blur ya, bentar, bentar. Coba aku stop dulu ya. Oke. Oke, aman ya? Ya, sorry, sorry, blur tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, nih. Teman-teman kalau misalnya kita bisa ada Visual Studio Code. Ini global sih, ini nggak perlu teman-teman hafal satu-satu gitu. Jadi kalau teman-teman bikin project pertama kali Visual Studio Code, langsung aja merujuk ke SRC ini atau source di Java-nya gitu. Nah, ini tinggal kita klik aja app.java. Nah, ini udah ada dummy apa ya istilahnya codingan sederhananya gitu di Java ini. Oke. Nah ini kita udah dibuatin nih template Hello World tadi. Hello World ini kita bisa baca di sini. Dia tuh bakal print ya. Ini ada tulisan print kayak gitu. Dia bakal mencetak kata-kata Hello World ini si Hello World gitu. Nah ini coba kita run dulu deh. Kita run dulu. Kita coba. Nah ini dia bakal kelihatan nih di sini. Kalau yang atas ini nggak usah dibaca. Ini soalnya dia eksekusinya dia manggil Java-nya dulu, terus dia ngeeksekusi program kita yaitu di mana di app ini, app.java. Itu nggak perlu dihafal gitu ya. Nah, di sini kita ada tulisannya Hello World gitu. Nah sekarang ini coba aku hapus, aku run lagi, ini nanti bakal kosong isinya. Nah nggak ada apa-apa. Sekarang di sini, tadi kan kita mau bikin penilaian sederhana. Nah ini aku planningnya tuh mau bikin ini, misalkan nilai 80 sampai 100 gitu. 80 sampai 100 itu nanti nilainya A misalkan, terus 60 sampai 80 nilainya B, terus dan seterusnya gitu. Kayak di-convert gitu. Nilai berapa sampai berapa itu di-convert ke huruf gitu. Nah, ini coba ini aku hapus aja. Oke. Nah, tadi kan ada istilahnya di basic programmer tadi kan ada tipe data ya, data type. Nah, kalau kita bicara masalah angka, nilai 80, 90 itu kan nggak ada komanya ya pasti. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya tipe data integer. Integer, gini, namanya integer. Terus kita mau nampung itu nanti di mana gitu. Mau nampung datanya itu nanti di mana.
Nah, kita butuh yang namanya variabel yang buat nampung atau wadah tadi. Wadah tadi kita buat ini ya, misalkan variabel input angka gitu, angka gitu. Nah, ini kita tulis sama dengan, terus kita isi angkanya berapa. Misalkan 70 gitu. 70. Nah, kalau di Java itu perlu yang namanya titik koma ya. Kalau misalkan code yang kayak gini, ini perlu titik koma. Kalau enggak bakal error gitu. Nah, kalau misal kita isi pakai string nih, misalkan ini kan tipenya integer. Kalau misal kita isi kalimat gitu. Kalimat kayak tadi hello world gitu. Hello world. Nah, ini nggak bakal bisa gitu. Dia nggak bakal bisa. Nah, errornya tuh munculnya nanti incompatible type atau ya tipenya nggak cocok gitu. Jadi kita pakainya yang angka aja. Misal kita udah nyiapin nih, oke, kita nyiapin input angka 70. Nah, 70 ini diklasifikasikan itu A, B, C, atau D, atau seterusnya gitu. Nah, ini kan kita udah belajar dua hal nih di basic. Kita belajar data type atau tipe data dan juga variabel. Nah, sekarang kita belajar yang namanya pengkondisian. Kondisian atau statement. Nah, di Java tuh ada yang namanya if else atau switch case. Kalau if else itu yang aku jelasin tadi ya, yang misalkan jika bintang lapar maka bintang makan gitu. Tapi kalau yang switch case itu dia bisa kita ilustrasiin kayak tombol gitu. Kayak tombol, misalkan ada 10 tombol berarti switch case-nya itu ada switch case-nya itu, ada case-case-nya atau kasus-kasusnya itu ada 10 kali. Nah, itu kita pencet salah satu nanti bakal keluar gitu misalkan. Misalkan kita pencet tombol merah maka dia makan, tombol hijau maka dia tidur gitu kalau switch case itu. Ini kita pakai yang if else. Nah, ini kita coba kalau angkanya itu di atas 85 sampai 100 maka nilainya A gitu. Nah, ini kita coba input angka gitu, input angka, otomatis kan ini 70 nih isinya 70 nih. Kalau si 70 itu atau input angka itu ini lebih dari 85 ya kita pengennya 85 dan dikasih statement kayak gini dan biasanya 2 kali gitu ya. Dan input angka itu nanti kurang dari sama dengan 100. Jadi siapapun yang dia punya nilainya itu antara 85 sampai 100, kita bisa isi di sini, di dalamnya kurung ini. Kurung ini kita bisa isi sistem out print learn kayak gitulah. Kayak ngeprint angka tadi ya. Nah, ini ada SOUT atau dia bakal ngeprint. Ngeprint apa? Nah, kita bakal ngeprint nilai karakter A gitu. Karakter A. Nah, terus ini coba kita run. Ini kan dia nilainya 70 ya. Kalau ini kan kita range-nya 85 sampai 100. Kalau kita coba run, dia nggak bakal muncul apa-apa gitu. Dia kosong di sini. Dia ya nggak ada statement apa-apa gitu. Nah, soalnya apa? Soalnya dia itu udah nggak memenuhi persyaratan ini. Dia tuh kurang dari 85, sedangkan syaratnya ini tuh harus kurang dari 100 atau lebih dari 85 gitu. Nah, sekarang kita bikin yang namanya else-nya gitu. Else gini aja. Else. Nah, else itu apa sih? Else itu kita bisa ilustrasi. Kita bisa omongin tuh kayak selain yang ada di atas gitu. Selain apa? Selain yang lebih dari 85 sama kurang dari 100. Jadi misalkan nilainya itu 1000, nilainya itu minus gitu. Misalkan kita isi -1 gitu misal. Nah, ini dia bakal masuk ke else ini. Misalkan else inputan salah gitu. Inputan salah. Nah, kita coba run, dia bakal ngeprint yaitu inputan salah gitu. Nah, ini kan kita masih nyetak yang A aja ya. Kita masih nyetak yang A, terus kita nanti butuh B, C, D gitu. Nah, di sini kita taruh bawah dulu yang else ini. Yang else ini kita taruh bawah. Kita ketikkan di sini itu yang namanya else if gitu. Else if kita bisa coba gini. Gini. Nah, gini. Nah, else if itu dia itu
ketika ini, misal aku coba ketik dulu ya di sini, aku copy paste. Nah, misalkan nilainya itu di atas 70 deh, di atas 70 dan juga di bawahnya 84 ya. Soalnya yang 85 kan udah ada nih. Jadi bawahnya 84. Nah, jadi ketika dia itu di sini nggak cocok gitu. Ini inputannya misalkan inputannya ini 70 nih, inputannya 70. Di sini nggak cocok nih, dia harus 85 sampai 100 gitu. Oh nggak cocok. Kalau nggak cocok, dia bakal masuk ke else if yang tepat di bawahnya gitu. Else if yang ini, oh ternyata cocok nih, dia 70, input angkanya tuh range-nya 70 sampai 84. Ini kita coba aja langsung copy paste, misalkan nilainya B gitu. Nah, ini kita bisa lanjutin dulu, lanjutin misalkan sampai nilainya D gitu ya. C, D, ini misalkan C itu ya mungkin nilainya 50 sampai 69 gitu ya. 69, terus ini misal nilainya 49 sampai 0 gitu misalkan. Nah, nah sekarang kita coba nih, kalau kan harusnya gini nih, kalau misal nilainya dia range 85 sampai 100 A, kalau range 70 sampai 84 B, kalau 50 sampai 69 dia C, kalau 0 sampai 49 dia bakal B. Gitu. Nah, tapi kalau inputannya selain itu, dia bakal nge-print atau ngenampilin inputan salah. Sekarang coba kita, ini kan inputannya 70, harusnya di B ya. Kita run. Nah, di sini dia bakal nge-print tulisan B. Kita bisa tambahin aja gini, nilaimu B. Nilaimu ini, oke, nah, kayak gitu. Kita coba run lagi, nanti bakal tampil nilaimu B ini di bawah. Nilaimu B. Jadi itu untuk statementnya sederhana. Nah ini sebenarnya kita udah nyelesain permasalahan dari Torek tadi. Jadi kan dia ditugasin buat penilaian sederhana gitu ya. Itu kita tugasin buat ya nyari nilai sederhana gitu lah. Nah kita udah bisa nampilin nilai A, B, C, D. Berarti kita udah berhasil yang namanya tadi data type udah, variable udah, statement udah. Nah sekarang yang terakhir itu yaitu looping atau perulangan nih. Nah, perulangan. Ini kalau teman-teman yang baru-baru nih, mungkin sama sintaksnya atau code-nya itu agak bingung buat yang looping ini. Nah, di perulangan tuh ada banyak banget sintaksnya. Ada yang namanya for kayak gini, atau for yang biasanya aja. For kayak gini. Ada yang namanya dia itu while kayak gini. Terus ada yang namanya do while kayak gini. Nah, nah ini nanti nggak akan aku jelasin keseluruhan ya. Nah, aku coba yang pakai for aja. Soalnya ini mungkin yang lebih mudah nanti di rumah sama teman-teman. Gitu. Kita pakai yang for, kita pakai for nih. Nah, kalau misalkan aku pengennya kalau nilai dia A, aku mau ngeprintnya itu 5 kali misal. Nah, ini kita coba baca dulu ya code-nya. For, kalau ada sintaks for, itu langsung aja simpulin teman-teman, dia bakal ngulang gitu. Di dalamnya tanda kurung ini dia bakal ngulang-ngulang gitu, ngeprintnya banyak. Ini kita taruh di dalamnya nilai A. Nah sekarang ketika I, ini kita bikin variabel baru ya. Ketika I itu sama dengan 0, kita kemudian ada I args.length. Nah ini kita bisa hapus, kita bisa print mau berapa banyak, kita bisa apa ya, perintah mau berapa banyak ngeprint nilainya gitu. Misalkan kita mau 5 kali. 5 kali. Nah, ini nanti ketika kita coba run, ini misalnya aku ganti 98 misal. Run. Nah, dia bakal ngeprint 5 kali nih, nilaimu A, gitu. Ada 5 kali. Nah, itu gimana caranya? Kayak bacanya tuh kayak gimana gitu. Sebenarnya dia kayak eksekusinya kayak gini. Jadi kan ini I0 ya awalnya. I0 nih.
bener nggak kurang dari 5? Itu kan bener jadi. I kan kurang dari 5 kan bener. Misal aku tulis dulu di komen aja. Komen. Nah, I kan kurang dari 5. Kalau dia benar, dia bakal yang namanya di plus-plus atau di increment istilah. Atau ditambah satu angka gitu. Nah, jadi I-nya itu bakal bernilai 1 setelah eksekusi pertama ini. I-nya bakal bernilai 1. Setelah I bernilai 1, maka ini dieksekusi. Di-print-lah nilaimu A yang pertama gitu. Nilaimu A yang pertama. Misalkan kayak gini. Nanti ngeprintnya ini di belakang kayak itu. Nilaimu A yang pertama. Terus dia bakal ngulang lagi nih, ngulang lagi. Ini kan otomatis kalau berjalan di belakangnya kan ini bukan 0 tapi 1 kan kalau di belakang itu. Nah, apakah 1 itu kurang dari 5 gitu? 1 kurang dari 5 benar nggak? Nah, benar kan? 1 kurang dari 5 itu benar. Kalau benar, dia bakal di plus-plus lagi. Jadi I-nya 2. Dan dia bakal ngeprint 1 lagi gitu. Dan itu berlaku seterusnya sampai nanti si I-nya itu bernilai 5. Bernilai 5 gini, misalnya ini udah ngeprint 5 kali ya. Ini udah ngeprint 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. I-nya udah 5. Apakah 5 kurang dari 5? Enggak kan? Kalau enggak, ya udah dia udah stop dan prosesnya berhenti. Gitu. Tapi kalau kita kasih kurang dari sama dengan 5, dia bakal ngeprint 5 kali. 6 kali, sorry. Ngeprint 6 kali. Nah, dia bakal ngeprint 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Untuk yang proses looping ini. Itu. Terus, oke. Udah. Itu sih, kita udah terapin semua di dasar-dasarnya, basicnya. Dari program sederhana ini, input nilai A, B, C, D, sudah aman, clear. Oke, mungkin aku coba balik lagi ke slide tadi ya. Balik lagi ke slide. Aku coba stop sharing. Tadi mana slide-nya? Udah tampil belum slide-nya? Aman ya? Aman. Nah, tadi kita udah coba basic dari pemrograman di Java pakai Visual Studio. Nah, sekarang teman-teman tinggal langsung coba aja eksekusi. Mungkin teman-teman tadi sambil nyimak gitu ya, sambil nyimak apa aku mau gitu. Nah, terus kalau udah teman-teman yang masih belajar itu jangan takut, jangan khawatir gitu. Soalnya kalau di ya, kalau yang tahu itu mereka tuh ya sama-sama ambil lah, sama-sama ambil sama masing gitu. Jadi teman-teman bisa join ke komunitas. Terus yang pastinya kalau di IT khususnya di back end ya, teman-teman harus terus belajar, pelajari bahasa programnya teman-teman itu minat dan ahli di situ. Kemudian yang terakhir adalah explore terus gitu. Maksudnya explore terus gimana? Bahasa pemrograman tuh apa ya? Cepat banget berubahnya. Ada bahasa pemrograman baru kayak gitu. Nah, teman-teman perlu explore itu. Explore itu supaya ya nggak ketinggalan teman-teman gitu. Jadi mungkin that's all dari aku. Matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Bintang ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk apa namanya presentasi kali ini. Mungkin teman-teman yang pengen menanyakan seputar back end ya, monggo kami persilakan untuk teman-teman bisa langsung raise hand ataupun ketik di kolom komentar. Mungkin Mas Bintang sambil menunggu teman-teman menanyakan ini untuk yang tadi itu kira-kira mungkin bisa dijelaskan kembali, kayaknya masih ada yang baru ini ya tadi ya, di tengah-tengah kita masih ada yang baru join nih. Itu tadi untuk platformnya itu pakai apa ya? Mungkin instalasinya ataupun cara penggunaannya, downloadnya atau seperti apa itu mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi untuk ini ya, untuk platform yang aku gunain
Nah, untuk platform nih, nah misalkan teman-teman tadi Java ya, misalkan Java. Nah, itu bisa langsung search aja IDE Java gitu. Apa ya, IDE Java gitu aja. Nanti bakal muncul banyak Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, VJ, dan lain-lain, ada banyak. Nah, kalau aku tadi itu modelnya dia Visual Studio Code. Jadi dia lebih general gitu. General. Bisa Java, bisa Python, macam-macam lah. Flutter pun juga bisa di mobile gitu. Nah, ini Visual Studio Code atau kita bisa search aja kode editor gitu. Kode editor, nah ini ada banyak Sublime, Bracket, Notepad, Visual Studio Code. Nah, ini gitu. Dia bisa buat ngoding tuh banyak bahasa. Nah, kalau yang IDE itu spesifik aja, misalkan IDE Python gitu. IDE Python nanti tentunya ya Python, PyCharm, segala macam gitu. Itu untuk yang toolsnya. Terus kalau misal mau disamain sama aku nih, ya langsung aja, eh, langsung VS Code gitu, langsung download aja. Nah, ini udah ada pilihannya, ada Mac, Linux, Windows, nanti ya tinggal install aja. Kalau Windows ya tinggal next aja. Kalau Debian ya nanti teman-teman kalau misal udah kebiasa di Linux ya pasti udah tahu ya. Kalau Mac, nah ini aku berhubung nggak pernah megang Mac jadi nggak tahu, mungkin bisa diinstal sendiri teman-teman buat yang ini. Terus Visual Studio Code udah. Nah, di nanti Java ya, Java. Nah, biasanya Java itu dia mintanya yang namanya JDK. JDK ini. Aku lupa kepanjangannya JDK, Java Development Kit. Nah, dia itu perlu itu buat nantinya nge-compile. Nih, misalkan tadi kan ini ya. Nah, kalau ini nggak ada JDK-nya, ini nggak akan ada tulisan run atau debug, nggak akan ada. Dia itu perlu JDK. Kalau nggak ada JDK-nya, ya mungkin. Oke, siap. Terima kasih, Mas Bintan. Seperti itu ya tadi ya untuk yang ketinggalan join. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Ferdiansyah ya. Nah, Mas Ferdiansyah, ini halo Mas Bintang, saya mau nanya nih, di slide tadi ada point array ya. Jadi ada string sama array mungkin tadi. Nah, ini yang ditanyakan point array-nya. Bisa nggak dijelasin dan dimaukan kembali kalau ngodingnya seperti apa? Nah, mungkin sebelum nanti ditunjukkan, kita jawab pertanyaan yang di bawah ini dulu ya. Jadi Mas Alvin Rahman ini ya. Nah, ini bisa jadi problemnya secara general nih Mas. Banyak yang tertarik sama mobile apps, tapi spek laptopnya kurang. Nah, itu kira-kira gimana ya untuk mengatasinya? Apakah nanti disediakan online platformnya? Nah, itu seperti apa? Kalau setahu saya nih, kalau untuk Python kan ada ya yang online-nya. Nah, kalau misalkan untuk uji coba mobile app itu seperti apa? Sebelum nanti kita ke apa namanya contoh soal yang Mas Ferdian tadi ya. Nah, itu dijawab dulu Mas yang untuk Mas Alvin. Oke, tadi berarti konteksnya di Flutter ya, Flutter ini. Bukan Flutter sih, mobile gitu, mobile. Nah, sebenarnya untuk platform online-nya itu aku nggak hafal ya, tapi yang aku hafal itu di kalau untuk mobile itu yang Flutter. Nah, itu teman-teman bisa search aja Flutter online gitu, Flutter online. Bentar ya, Flutter. Nah, Flutter. Oke, Di share screen mungkin bisa. ya, benar. Ini, aku mana ya namanya? Nah, di sini bisa di App Builder, Flutter Studio App, terus juga di Flutter, aku lupa kalau Datepad, aku belum pernah nyoba. Yang aku pernah nyoba itu yang Flutter Studio. Terus ada di Flutter Flow ini lebih ke desain gitu, lebih ke desainnya. Misalkan teman-teman punya desain di Figma nih, udah punya desain di Figma, terus nggak terlalu ini, nggak terlalu bisa di Flutter, itu bisa pakai Flutter Flow. Tapi aku pernah nyoba itu ya code-nya berantakan gitu, nggak clean sama sekali. Itu. Nah, kalau mau coba yang
apa ya, bisa di run itu mungkin di sini di Flutter Studio App. Tapi kelemahannya ya pasti semuanya terbatas. Itu sih. Kalau misalkan device-nya teman-teman nggak kuat, itu mungkin bisa pakai kode editornya itu Visual Studio Code, kemudian app apa ya, device-nya itu jangan pakai emulator, tapi pakai device real aja. Itu RAM, kalau misal teman-teman punya RAM 4 GB itu masih kuat gitu. Masih bisa jalan. Tapi kalau banyak buka Chrome ya mungkin jalan tapi not respond gitu aja sih. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Bintang. Ini tadi sambil menyiapkan ya Mas Bintang untuk pertanyaannya Mas Ferdian. Jadi pengen tahu terkait tentang penjelasan sama demo terkait point array. Mungkin bisa dicontohkan. Nah, sambil persiapan untuk set screen, Mas Bintang, saya coba menjawab pertanyaan teman-teman yang selanjutnya ya. Gitu ya, Mas Bintang. Mungkin dipersiapkan untuk set screen. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Hafiz Rahman. Saya ingin bertanya nih mengenai cara mendaftar magang di sebuah company ya. Khususnya ini pasti company digital startup. Nah, pengen mendapatkan ilmu yang lebih di luar kampus, tapi kemarin sempat mencari informasi mengenai magang, kan tapi kebanyakan memerlukan portfolio. Nah, sedangkan portfolio saya tidak bagus. Nah, kemudian minder juga untuk mendaftar hingga pada akhirnya ya masih bingung ya seperti itu ya Mas Hafiz ya. Oke, mungkin bisa saya jawab. Untuk di Hub Academy sendiri memang secara seleksi kami biasanya menyuruh teman-teman untuk mendaftar itu menggunakan portfolio. Nah, tapi yang perlu ditekankan lagi sebelum kalian itu magang, nah itu yang lebih dipentingkan adalah kalian sering mengikuti course online. Jadi online course, kemudian coba dulu satu persatu. Nah, kalau misalkan logiknya sudah berkembang nih ya, nah memang kami kembali lagi untuk portfolio di Hub Academy sendiri itu bisa menjadi nomor sekian. Yang penting kalian itu bisa mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh tim manajemen Hub Academy. Seperti itu. Jadi tidak masalah kalau misalkan portfolio kalian ini masih benar-benar kosong tanpa ada pengalaman, tapi secara menjawab soal dari kami itu sangat bagus, maka akan bisa menjadi pertimbangan kami ataupun startup digital company lainnya itu untuk join teman-teman. Seperti itu sih. Nah, maka dari itu memang kedepannya untuk Hub Academy sendiri, kita akan benar-benar membagikan program ya kepada teman-teman yang pengen mengikuti persiapan untuk magang, itu bisa mengikuti online course terlebih dahulu. Jadi biar nggak terlalu kaget. Jadi setelah mengikuti online course, kemudian kita akan eh, menghimbau atau mungkin memberikan beberapa referensi kepada teman-teman. Misalkan kamu nanti bisa magang di tempat ini atau bisa magang di tempat partner dari Hub Academy. Jadi kita punya rekomendasi juga. Jadi seperti itu sih untuk teman-teman yang masih belum memiliki portfolio. Oke. Oke, mungkin Mas Bintang bisa didemokan dulu ya untuk yang pertanyaan Mas Ferdian. Bisa di Ya, catat. Tadi nah, tadi kita bicara masalah ini ya, masalah array, untuk array. Nah, sebenarnya untuk array tadi kan kita bahas itu semacam almari ya. Nah, mungkin kalau kita kontekskan di sini, kita coba bikin array baru atau bikin almari baru. Misalkan ini saya mau bikinnya itu almarinya itu bisa dimasukkan data string atau kalimat gitu. String misalkan hasil nilai gitu, hasil nilai. Tuh, terus kita bisa ini misalkan konteksnya di untuk nilai A aja gitu ya, biar lebih enak. Misalkan gini. Nah, ini misalkan kalau nilainya A, kita kasih selamat gitu, selamat, terus uh, kamu keren gitu, kamu keren, anjay gitu. Nah, soalnya gini. Nah, ini cara ngeprintnya gimana sih? Kalau kita pakai yang biasa kayak gini,
ini. Nah, pas kita coba, misalkan kan, nah dia bakal ngeprint alamatnya gitu, alamat array-nya gitu. Dia bakal ngeprint alamat array-nya. Terus gimana cara ngeluarinnya? Kita bisa kayak gini. Misalkan ini kan hasil nilai. Nah, kita bisa ganti ini ke hasil nilai. Ini kurang dari aja. Kita kasih hasil nilai gitu, hasil nilai. Nah, ini kan masih error. Soalnya kita belum ngambil hasil nilai apa gitu. Kita ambil panjang dari array-nya. Ini kan ada tiga ya, ada tiga apa namanya, tiga kali kata gitu lah, tiga kata. Kita tinggal ketik dot line gitu aja. Dot line kayak gini. Coba kurung bisa sih dot line gini aja. Nah, ini nanti kita kalau kita run, ini nanti nilai mu A ini bakal keluarnya 3 kali. Coba aja, coba dulu. Nah, dia bakal ngeprintnya 3 kali. Oh, berarti udah bener nih, panjangnya 3 gitu. Panjangnya 3. Nah, sekarang kita mau ngeprint tiga-tiganya ini. Gimana caranya? Kita bisa kayak gini. Ini kita delete, gitu. Kita bisa ketikkan hasil nilai, gitu. Nah, yang aku bilang tadi, kalau di array itu macam laci ya. Nah, ini misalkan selamat tuh laci 1, kamu keren laci 2, anjay itu laci 3 gitu. Nah, ini kita coba ambil laci ke berapa gitu. Kalau kita ambil laci ke misalkan ke 0 gitu. Ini gini ya. Sorry, belum aku jelasin tadi kalau ya array. Array itu dia mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Ini nyebutnya kita indeks gitu. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Kalau kita cantumin indeks ke 0, dia bakal ngeprint selamat sebanyak 3 kali. Coba kan? Ini bakal selamat 3 kali. Nah, kita pengen ngeprint semuanya. Kalau mau ngeprint semuanya, otomatis kita butuh variabel apa? Variabel yang nyimpen angka 0 sampai 012 itu apa? Ya i ini. Kan tadi yang berubah-ubah kan i-nya. Nah, ini kita bisa ubah ke i. Sekarang, nah dia bilang selamat kamu keren anjay gitu. Misalkan nggak aku kasih spasi gitu. Misalkan aku tambah gini, dia bakal satu baris. Nah ini selamat kamu keren anjay gitu. Itu buat array, simpelnya gitu sih. Udah. Oke, siap seperti itu ya, Mas Ferdia tadi untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain, monggo kalau misalkan pengen langsung raise hand, kita ngobrol-ngobrol bareng nih. Mumpung ada Mas Bintang sebagai leader dari GDSC ya, Google Developer Student Club. Nah, ini tadi ada pertanyaan Mas Bintang. Sepertinya ini dari Caldera ya. Nah, Mas Caldera sepertinya sudah nyoba juga. Halo Mas, izin bertanya, saya baru mulai nih belajar Express.js. Kalau function save tidak bisa nge-save di Mongo database, itu kenapa ya? Saya pakai Mongoose dan Express. Nah, itu gimana tuh? Oke, ini mungkin yang pertama ini untuk Express. Jujur aku belum pernah pakai, tapi kalau yang JavaScript atau React, Node itu aku pakai. Nah, ini kalau di Express function save itu nggak bisa nge-save di Mongo, itu sebenarnya kendalanya uh, ini kalau di ini ya di Node ya itu apa namanya di database bukan database sorry memang dia nggak kompatibel gitu nggak kompatibel kalau di Node ya kalau di Express.js ini seingatku dia itu function save nggak bisa nge-save di Mongo itu soalnya data tergantung data dari function save itu sendiri gitu kan ini kan pasti pakai library kan function object gitu itu tergantung datanya kalau di Mongo setahu itu sih dan kalau mau coba ini ya kalau mau di apa istilahnya dicoba buat nge-save buat nge-save ini di Mongo itu coba aja kunjungi di dokumentasi Mongonya soalnya kemarin itu ada beberapa yang memang misal save di forum sih aku dapetnya di forum itu ya memang kendala memang nggak bisa gitu kita perlu bikin fungsi yang sendiri gitu itu mungkin ya itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Bintang ya.
Oke, Mas Kaltira seperti itu ya untuk jawabannya. Teman-teman, monggo kami kasih kesempatan barangkali pengen langsung on mic atau teman-teman yang pengen raise hand menanyakan seputar tentang backend, kami persilakan mumpung ada Mas Bintang di sini. Nah, memang rata-rata teman-teman sepertinya udah ada banyak yang mencoba Mas Bintang untuk yang di backend ini. Nah, mungkin tinggal jam terbangnya aja nih. Perlu diberikan arahan terkait tentang apa aja. Atau mungkin gini aja deh, untuk Mas Bintang sendiri dulu dalam hal meningkatkan level untuk skill back-end-nya itu kira-kira lebih sering atau banyak melakukan experience kah atau memang sudah ada landing pad-nya sendiri? Oke, gini, kalau aku dulu tuh ini biasanya bukan learning pad, tapi langsung aja mau bikin project apa gitu. Paling sederhana tuh aku bikin project ini game suite Jawa. Game suite Jawa itu ya yang itu yang jempol, telunjuk sama kelingking gitu kan. Nah itu sederhana banget, nggak ada tampilannya sama sekali, cuma pure JavaScript gitu. Nah itu langsung aja kepikiran bikin project, terus nyoba-nyoba, pasti kalau enggak ya browsing lah cari referensi itu mau bikin project game suite Jawa gitu. Nah itu terlatihnya di situ sih. Terus meningkat lagi bikin portfolio yang statis awalnya itu ya tampilan biasa, itu kan ya front end ya. Terus gara-gara ya pengen ngadalin back end itu aku bikin portfolio yang dinamis gitu, yang pakai Laravel gitu. Jadi langsung aja kepikiran bikin project, nanti kalau misalnya ada kesulitan tanya aja sama di komunitas atau ya browsing gitu. Gitu sih. Oke, siap. Tapi akan lebih mudah lagi kalau misalkan nanti memang pembelajarannya itu terstruktur ya, Mas Bintang ya. Nah, betul. Oke, siap. Monggo kalau misalkan ada lagi yang ditanyakan untuk teman-teman, barangkali mungkin benar-benar awam banget ya. Tadi mungkin agak pasti banyak yang bingung untuk teman-teman yang benar-benar nggak pernah ngotak-ngatik skill coding, tapi punya passion nih, pengen banget ngoding. Nah, kadang itu teman-teman kendalanya di sana. Pengen ini nggak diimplementasikan ke dalam suatu usaha. Nah, itu kesalahannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya keinginan yang tinggi, itu diimbangi sama motivasi dan untuk mencobanya juga. Itu bisa jadi passion. Jadi passion itu antara keinginan ya, hobi, dan juga motivasi untuk mencobanya. Seperti itu. Jadi nggak ada lagi ya untuk kendala-kendala misalkan device-nya masih kurang memadai ataupun sebaliknya itu kita juga bisa menggunakan alternatif online. Untuk Python, kalau misalkan teman-teman pengen melatih logic, sepertinya untuk yang di online itu juga banyak emulator-emulator Python ya, karena memang sepertinya bahasa yang paling enak untuk saat ini masih Python. Gitu sih. Oke, masih belum ada yang menanyakan. Mungkin kalau dari Mas Bintang sendiri, ini masih sama ya pertanyaannya ya, yang ditakutkan teman-teman untuk para pemula banget, untuk orang awam banget. Misalkan nih, teknologi kan perkembangannya semakin cepat. Nah, jalannya juga semakin cepat. Kira-kira untuk teman-teman yang awam, pengen belajar ngoding dari awal, kemudian ditambahi lagi dengan datangnya teknologi yang baru. Kira-kira bisa ngikuti nggak, Mas Yuntang? Oke, izin jawab. Jadi ini, kalau teman-teman misalkan takut nih, aku belajar ini misalkan 3 bulan atau 6 bulan gitu, bahasa programan Java nih. Terus tiba-tiba keluar bahasa programan baru gitu, bahasa programan sebelum sebelum kelar malah sebelum kelar belajar di Java tuh keluar baru misalkan Golang gitu. Nah itu gimana? Dan Golang lebih hype gitu. Itu nggak apa-apa, teman-teman ini aja dalemin dalemin Java-nya aja gitu. Java-nya aja. Toh orang-orang lain tuh ya mereka punya kasus yang sama gitu, punya kasus yang sama yang merasa ketinggalan padahal enggak gitu, padahal enggak. Dan yang aku alami saat ini sih, aku alami saat ini tuh ketika aku belajar bahasa programan baru itu belum pernah sih aku belajar terus tiba-tiba pas aku masa-masa belajar tuh ada bahasa programan baru yang itu langsung dipakai sama semua perusahaan itu enggak gitu. Jadi tetap pakai bahasa-bahasa yang lama gitu. Pasti perlu perlu waktu buat developer itu melajarin itu. Jadi gitu sih. Jadi tetap santai.
Oke, terima kasih untuk Mas Bintang. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Mas Alvin Rizky ya. Izin bertanya ini untuk teman-teman ini yang masih awam ya, maksudnya belum mengerti sama sekali tentang back-end programming, untuk alur dan tahapan belajar yang cocok untuk orang-orang awam ini kira-kira seperti apa ya? Mulai dari awal hingga menjadi mungkin expertise ya di bidang back-end sendiri. Itu. Oke, bagus banget pertanyaannya. Ini aku coba share screen aja ya. Hmm, misalkan, misalkan aku mau belajar eh, programming Python gitu ya. Sebenarnya teman-teman tinggal search aja di ini, misalkan apa ya, tutorial Python gitu. Tutorial Python bahasa Indonesia. Ada for beginner, ada yang Inggris bebas. Ini misalkan bahasa Indonesia atau untuk pemula gitu. Pemula. Nah ini banyak banget pad-nya banyak banget. Kalau aku dulu tuh belajar Java itu dari kelas terbuka nih. Dari sini untuk playlist tuh banyak banget. Ada Python, ada Java, sampai Java apa namanya Java OP, pemrograman orientasi objek dan lain-lain. Jadi misalkan nih, misalkan teman-teman mengunjungi salah satu channel aja kelas terbuka misalkan. Terus aku mau pengen belajar Java. Ini bisa dibaca langsung belajar Java objek oriented. Ini kayaknya bukan dasar sih gitu. Tinggal di next aja. Nah ini belajar Java bahasa Indonesia dasar. Ini ada 76 dan ini udah urut aku rekomend di sini. Halo. Nah, aku udah rekomend di sini dan alhamdulillah aku paham gitu, paham. Nggak sampai habis malah. Aku dulu pas masih belajar itu endingnya sampai kalau nggak salah sampai 50-an, nggak sampai 70-an. Ini ada update mungkin gitu. Jadi kalau misal udah aku udah jago nih di dasar gitu, udah jago, udah belajarin ini. Nah, kira-kira tahap selanjutnya apa? Umumnya bahasa pemrograman itu ada yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Nah, itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman langsung aja di tutorial di sini juga ada, di sini Object Oriented Programming gitu. Nah, udah ada dan itu udah runtut banget malah. Nah, misal udah clear nih, teman-teman udah eh, dasarnya dapet, OOP-nya dapet, langsung aja bikin ini Java project apa ya misalkan example gitu misalkan. Nah, ada banyak banget kalau buat Java ya. Ini Java. Kalau Python itu biasanya script sih, script kecil-kecil gitu. Misalkan Java. Nah, ini ada contohnya ada banyak banget yang idenya. Ada nah, ini Java Project IDs. Ini mungkin bisa nanti kalau ya teman-teman tinggal contek aja mungkin di YouTube tuh. Cara bikin airline reservation system itu dicontek aja. Nanti kalau udah jadi ya udah itu jadi portfolio teman-teman gitu. Ada airline, ada like masuk ke project-project gitu. Kalau misal udah dasarnya dapat, dasarnya dapat itu coba masuk ke contoh-contoh project gitu. Dan nanti lama-lama bisa jadi expert. Kayak magang gitu, magang di Data gitu, lama-lama bisa expert. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pengen enak lagi ya memang magang sih. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk magang, kami kedepannya akan membuka kesempatan lain, yakni join ke online course di Hub Academy yang akan kami siapkan, yang mana nanti di dalamnya akan banyak teman-teman yang pengen belajar juga, dan mungkin sewaktu-waktu katakanlah seminggu 2 kali pertemuan itu akan coba kita gali. Jadi misalkan seminggu ini atau di hari pertama kita kasih sebuah case, kemudian nanti di hari Jumatnya itu kita kasih ini apa namanya bareng-bareng untuk mendiskusikan case yang sudah kita berikan. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini karena sudah hampir jam 5, nanti kita akan mengirimkan link feedback ke teman-teman. Jadi link feedbacknya itu bisa di sini. Misalkan untuk di backend sendiri, kalian nanti pengennya itu apa namanya
fokus kemana setelah misalkan nanti backend dari basic ya, dari basic ini pengennya saya ini fokus ke Laravel ataupun fokus ke Vue.js dan sebagainya misalkan nih. Nah, itu bisa ditulis di link feedback yang akan kami kirimkan seperti itu. Dan teman-teman yang misalkan masih belum join ke grup untuk yang backend nanti bisa join grup agar bisa stay tune di event-event hub launch berikutnya seperti itu. Jadi kita nggak hanya backend developer saja, mungkin nanti dari desain, front end, UI UX, marketing, dan juga yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Kita akan banyak menggali ataupun mendiskusikan, membagi ke teman-teman secara intensif apa yang sekiranya teman-teman butuhkan. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Mungkin masih ini ya, link feedback kami kirimkan via WA group. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dan terima kasih juga untuk Mas Bintang karena sudah hadir di event kali ini. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.